Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna an taqula al-insu wal jinn أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Recording in progress. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فزادوهم رهقا. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Ad-Jin, surat yang ke-72, ayat 1 sampai ayat 6. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, jin, menjadikan mereka, manusia itu, bertambah sesat.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, Bu Ari baca Al-Qur'annya sudah menurut saya sudah sempurna ya. Mudah-mudahan bacaan ini saya sampai mendengarkan tuh bacaan Al-Qur'an ini saya kepingin dibaca seluruhnya aja surat Jin ini supaya saya bisa menerangkan. Hanya masalahnya waktunya bukan waktu tafsir keseluruhannya ini. Maka kapan-kapan nanti dibaca aja keseluruhannya kalau kita sampai untuk menafsirkan surat Jin secara keseluruhan. Karena ini luar biasa sekali nih. Jin-jin itu ternyata, ya saya ringkas saja ini, jin-jin itu makhluk Allah ya, yang dia berakal seperti manusia. Dia diciptakan sebelum manusia diciptakan, jin sudah diciptakan lebih dulu di dunia ini. Ya, makhluk yang diciptakan sebelum manusia adalah malaikat, jin sudah diciptakan baru manusia diciptakan. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah yang seperti kita tahu di dalam Al-Quran banyak diterangkan di dalam surat-surat yang ada. Nah, jin-jin itu ternyata nanti ada jin kafir, jin muslim, Yahudi, Nasrani juga ada, ateis, itu jin-jin itu semua ada itu. Ya. Jadi jangan dikira jin ya seperti aja. Jin yang baik, yang jahat itu juga ada. Dan di setiap rumah orang ada jinnya. Karena ada apakah jin jahat atau jin yang baik. Kalau jin yang baik tidak usah diusir, untuk apa diusir? Kalau jinnya jahat sering mengganggu, diusir. Nanti ada cara mengusirnya jin dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ya, dengan air ruqyah yang sudah dicampur dan bidara dan seterusnya, ada caranya nanti kalau kita akan berbicara secara lanjut. Nah tentunya saya ngerti bukan karena apa ya, karena baca buku saja ya karena bukunya diterangkan di buku yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali ini yang sudah dikutip oleh beberapa ulama ini, dia menerangkan bagaimana cara pengobatan orang kesurupan secara Islami. Apa ya kesurupan itu, apa di mana dan seterusnya. Jin itu memang seperti ini. Nah, kita pada ayat ini kul katakanlah ya wahai Rasul kepada sahabat, kul ukhya ilayya, telah diwahyukan kepada kami annahustama'a, sesungguhnya ada yang mendengarkan nafarun minal jini, sekelompok dari jin ya. Tatkala Rasulullah membaca Al-Quran itu dikirim sama Allah Ta'ala supaya mau mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi ya, supaya mereka mengerti. Tetapi ternyata jin-jin itu tatkala mendengar Rasulullah membaca Al-Quran takjub luar biasa ya, mendengar isi bacaan Al-Quran. Itu lebih jelas dijelaskan di dalam surat nomor 46. Surat nomor 46 namanya surat Al-Ahqaf ya. Ayatnya mulai ayat 29 sampai 32. Pak Tomo dibaca alon-alon saja. Surat Al-Ahqaf, surat 46 ya. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Kata mereka, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum terus. Hai kaum kami, terimalah seruan yang diseru kepada Allah, yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Maksudnya dosa-dosa terhadap Allah dan melepaskan kamu dari adab yang pedih. Terus satu lagi Pak, kedua. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah
maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Perhatikan jin saja paham. Tatkala mendengarkan Al-Quran Allah cerita ini, ya. Wa idh sarafna, dan ingatlah ketika kami hadapkan, ya, ilaika kepada kamu Muhammad, nafaru minal jini, sekelompok jin, yastami'una Quran, dia mendengarkan Quran yang kau baca. Memang diperintahkan oleh Allah, jin-jin ini mereka bersama-sama beberapa rombongan itu datang untuk mendengarkan. Tatkala mendengarkan suara yang luar biasa ini, maka jin-jin itu kagum luar biasa. Falamma hadaruhu, malah tatkala jin itu hadir menghadiri pembacaan Nabi membaca Al-Quran itu, qalu, mereka berkata kepada jin-jin yang lain, angsitu, diamo, jok ngomong aja. Jadi kalau dibacakan Al-Quran, jin aja ngerti. Kalau tidak boleh ngomong, ya suruh angsitu, diamlah, ya. Falamma qudiya, tatkala kemudian setelah Rasulullah selesai membacakan Al-Quran ini, walau mereka berpaling bubar begitu, ila qaumihi, menuju kaum-kaum mereka, mungdirin, memberi peringatan. Jadi kita itu juga kalau begitu setelah mengerti Al-Quran, hendaklah kita juga menjadi orang yang memperingatkan orang lain kepada Al-Quran. Ya. Jin-jin saja sudah setelah mengerti itu datang kepada kaumnya, memberi peringatan. Ini isinya ayat 31-30 ini. Qalu, jin yang sudah menghadap Rasulullah itu berkata, ya kaum mana, wahai kaumku, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, aku sudah baru saja mendengar kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa, setelah Taurat diturunkan, ya. Isinya musaddiqan, membenarkan lima baina yadayhi, terhadap kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan di Taurat yang diselewengkan, Injil yang diselewengkan, Zabur yang diselewengkan oleh manusia, dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Memang Al-Quran itu kitab yang sempurna sekali. Jadi orang yang memang hatinya bersih, mencari kebenaran, kalau dia mau jujur, pasti diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak mau jujur, hanya supaya mendapatkan duit, ya, dari lewat chat-chat itu, ya, lewat YouTube-nya itu, ya, tidak dapat pahala. Meskipun otaknya cemerlang, ya, tidak bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Ya. Mimba'ti Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq. Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang hak, jalan yang lurus, jalan yang benar, wa ila siratim mustaqim, dan jalan yang lurus menuju kepada surganya Allah Ta'ala. Maka ambil Al-Quran, ayo belajar Al-Quran. Ini jin-jin sama mengajak kepada jin yang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan ayat berikutnya itu, ya kaum mana, wahai kaumku, ya. Jadi jin-jin itu merasa takut juga, khawatir kalau kaumnya, saudaranya, temannya itu masuk neraka. Ajibu da'iyallahi, sambutlah seruan Allah itu, ya, yang mengajak kepada keimanan, mengajak mengikuti agama Islam, patuh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya tilal haqi wa ila siratul mustaqim, ya qomana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya, kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Rasulullah itu, ya. Apa yang akan diperlukan? Diperoleh dia mengerti di dalam Al-Quran sebetulnya kalau beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sebagian dari dosa-dosa diampuni beriman kepada Al-Quran. Karena dengan beriman berarti mau membacanya, mau mengerti, memahami, dan mengamalkan, itu baru beriman. Kalau cuma dibaca-baca saja, ya, kemudian tidak mau mengerti, namanya belum sempurna, ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 barangkali. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa ma yakfur bihi wa ulaika humul khasirun. Ayat yang ke-21, 121, Bapak. Tolong. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya.
Maksudnya tidak merubah dan mentakwilkan Alkitab sekehendak. Artinya mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, jadi kalau sampai ingkar, nggak mau beriman, rugi. Di ayat ini, jin itu mengatakan, ya qaumana wahai kaumku ajibu da'iyallahi wa aminu bihi. Sambutlah seruan Allah itu dan berimanlah kepadanya. Yang berlaku min dunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dan akan menyelamatkan dari siksa yang sangat pedih. Jadi Al-Quran itu manfaatnya yang luar biasa. Kalau kita membaca, mengimani dan mengamalkan, dipastikan dosanya diampuni dan dipastikan diselamatkan dari siksa yang pedih. Namun kata jin-jin itu di sini jawabannya dalam Al-Quran ini, wa ma la yujib da'iyallahu, ya, jangan barang siapa tidak mau menyambut seruan Allah, falaisa bi'azizina fil ardi, maka mereka tidak akan bisa melarikan lolos dari muka bumi ini, ya, dari siksa Allah. Walaisa lahu, dan tidak ada baginya min duni selain Allah awliya, pelindung. Jadi kalau sudah tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada seruan Allah, maka kamu tidak akan bisa lepas dari siksa Allah di muka bumi ini, lebih di akhirat nanti. Ini tidak akan bisa, dan mereka tidak mendapat perlindungan selain Allah. Ya, ulaika, mereka itulah fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ya, inilah jin-jin itu sudah mengerti. Kita lihat pada surat jin ini. Ya. Maka dia mengatakan di dalam ayat kedua surat jin, yahdi ila rusdi. Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Fa'aminu bih, maka berimanlah kamu kepada Al-Quran. Wala nusrika birabina ahada, dan kami sekali-kali tidak boleh mempersekutukan Allah. Ini jin saja tidak boleh musyrik. Apalagi manusia. Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Bimbingan kepada manusia, bukan jin, bukan malaikat yang dituruni Al-Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalinas. Ya, di bulan Ramadan itulah bulan diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi jin. Namun jin-jin itu juga disuruh beribadah, hanya suruh mendengarkan. Kalau ada pengajian. Jadi pengajian itu sebenarnya bukan manusia saja yang ada di sana. Jin-jin yang Muslim itu berada ikut ngaji di sana. Bahkan di dalam kitab-kitab yang saya baca itu, jin-jin itu juga berada di dalam masjid, tiang-tiang masjid, berada di dalam kubah-kubah, pokoknya ya, di sekitar masjid itu. Nanti kalau ada pengajian, ada sholat, ada lain, dia mengikuti jamaah bacaannya manusia. Maka itu Nabi juga mengatakan tatkala kita sholat di padang sendirian itu disuruh membacakan, kadang-kadang nanti ada jin yang ikut kepada kita untuk sholat berjamaah, ya, yang kita tidak tahu bentuknya. Baik, saya teruskan itu. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, ya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu jaddu rabbina, kebesaran, ya, dia maha besar, maha agung, ya. Mattakhadha shahibata wala walada. Jadi Allah itu tidak mungkin mempunyai istri, apalagi juga tidak mungkin juga mempunyai anak. Karena orang yang mempunyai istri itu berarti masih ada kebutuhan, ya. Kebutuhan yang datang dari luar. Sedangkan Allah tidak butuh siapa-siapa. Anak juga butuh penyambung. Penyambung hidupnya nanti, anak keturunan nanti. Tapi Allah tidak butuh. Maka disebutkan di dalam ayat itu, wa annahu ta'ala. Dan sesungguhnya dia Allah maha tinggi. Jaddu rabbina, kekagungannya. Mattakhadha shahibata wala walada. Dan dia tidak mempunyai istri, apalagi mempunyai anak. Wa annahu kana yakulu safihuna. Dan ada juga jin-jin di antara mereka itu yang bodoh, ya. Dia mengatakan atas nama Allah satu yang melampaui batas. Jin-jin itu juga sama dengan manusia, ada jin Nasrani, ada jin yang lain. Dia mengatakan bahwa Allah itu punya anak, punya keturunan, ya. Itu ternyata tidak hanya orang Nasrani, manusia Nasrani, tetapi jin-jin Nasrani atau mereka itu juga seperti itu. Maka dijelaskan oleh Allah bahwa di Al-Quran ini jin-jin menjelaskan pada jin yang lain
bahwa itu perkataan syatoto itu melampaui batas tentang Allah. Wa anna dhonana, dan kami pun para jin itu juga mengira bahwa alang takulal insu wal jinu alallahi kadiba. Manusia itu mestinya tidak mengatakan ada kedustaan tentang Allah. Allah punya anak, Allah punya istri, Allah tidak mengerti apa yang akan terjadi. Itu kata-kata yang tidak layak diucapkan, disifatkan kepada Allah. Allah itu zat yang maha mengetahui segala-galanya, zat yang maha kuasa, dan zat tempat kita bersandar kepadanya. Sayangnya manusia ini karena tidak mengerti, minta tolong kepada jin. Ya. Kalau kita masuk tempat-tempat yang wingit gitu, wah kita, Mbah, ini putumu lewat, jangan diganggu. Ya. Itu seperti itu, minta perlindungan kepada jin, haram dan syirik hukumnya dan tidak diperbolehkan. Itulah sebabnya Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita melewati sesuatu tempat yang kita khawatirkan di situ, mungkin ada binatang buas, atau mungkin binatang-binatang yang membahayakan bisa menyengat kita, ular, kalajengking, atau ya kelabang misalnya yang berbahaya, maka Nabi kita mengajarkan satu doa, termasuk juga jin yang mengganggu. Ya, Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita lewat para sahabatnya, a'udzubi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaqah. Ya, Allahumma a'udzubi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, ya, dengan kalimatnya yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kata Nabi kita, kalau itu dibaca, maka tidak akan ada gangguan sampai dia meninggalkan tempat itu. Jangan sampai kita minta ketakutan, minta jin supaya jinnya begini, ya. Maka dari itu, wa annahu kana rijalun minal insi. Wa annahu, dan sesungguhnya kana rijalun, ada seorang laki-laki minal insi dari golongan manusia, yang uduna mereka berlindung, minta pertolongan birijalin terhadap laki-laki minal jini, ya, dari golongan jin. Jadi ada kita minta tolong, ya. Kita minta apa saja berlindung, ya, merasa punya kodam jin dan lain-lainnya itu bangga. Fazadum rahaka, maka menambah jin-jin itu sombong. Ya, tatkala mereka mengira, ya, dia itu takut kepada manusia, tapi ternyata manusia itu takut kepada jin. Wah, kalau gitu saya itu lebih mulia daripada manusia. Jadi jin-jin itu menambah kesombongannya di antara mereka ini. Oleh karena itulah jamaah sedikit saya tutup, Ustaz. Speakernya Ustaz. Bentar. Ya, baik ya. Dulu sudah saya jelaskan, masih ingat Ibu, ya, Bapak sekalian ini tentang tanda-tandanya atau gejala-gejalanya orang yang kesurupan atau kemasukan jin atau diikuti jin. Ya, paling tidak suatu saat gampang diganggu oleh jin. Itu tanda-tandanya. Mungkin kita masih ingat ya semua ya, perlu dibaca lagi atau tidak? Cukup ya. Ada berapa Bu dulu? Gejala waktu tidur, gejala waktu jaga, macam-macam gangguan jin, ya. Sudah ya? Atau sedikit saja saya coba aja ya. Ya. Jadi mestinya kalau malam itu susah tidur, ya. Yaitu tidak bisa tidur kecuali setelah lama bersusah payah untuk kepingin tidur, baru bisa tidur. Ya. Jadi jin, kurang kegangguan jin itu diantara tanda-tandanya. Ya. Ini cuman mungkin gak sampai menjadikan dia seperti gila menyerang sarafnya, enggak. Ya. Karena jin itulah kalau masuk, kemudian mengikuti aliran darah, kemudian bertengger dia di dalam otaknya. Manusia ini sebenarnya dia mengendalikan manusia di dalam otaknya ini, ya, seperti itu. Ya, kemudian sering tatkala tidur cemas, ya, gampang tangi geragapan gitu, ya, itu tatkala tidur. Ya. Nanti kita akan bahas secara khusus, ya, bagaimana orang yang kemasukan ini saya sampaikan aja cara pengobatannya. Nah, tadi
Kalau gejala-gejalanya sudah saya sebutkan tersebut, cara pengobatannya. Semua orang bisa mengobati orang yang kerasukan jin. Jadi begini, asalkan satu, akidahnya akidah yang benar. Jangan sampai akidah yang salah. Orang yang selalu melakukan bid'ah tidak akan bisa. Atau sering minta tolong kepada dukun-dukun dan lain-lainnya, kita tidak bisa meruqyah ya dengan ruqyah yang benar. Orang yang akidahnya benar, tidak syirik, kemudian selalu bergantung kepada Allah. Maka cara pengobatannya ini adalah ada 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu sebelum persiapan itu menyiapkan tempat yang kita gunakan untuk mengobati orang yang mau kerasukan jin. Barangkali kita sendiri atau teman kita sendiri atau siapa saja. Ya. Tempat yang digunakan meruqyah itu harus tempat-tempat yang steril. Maksudnya sesuatu yang bukan kelangenannya jin itu. Yang pertama, mempersiapkan suasana yang benar. Keluarkanlah gambar-gambar. Ya, gambar-gambar karena gambar-gambar itu biasanya untuk singgah jin-jin di situ. Ya. Mereka senang sekali singgah di gambar-gambar, patung-patung, ya, yang ada di rumah, yang digunakan untuk mengobati agar para malaikat berkenan memasukinya. Ya, karena ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada di patung dan anjing dan gambar. Ya, kita persiapkan sebegitu saja. Kemudian yang kedua, mengeluarkan dan membakar penangkal atau jimat yang ada pada penderita. Jadi biasanya kalau bernya ditanyakan dia mempunyai bacaan-bacaan yang ditulis di dalam kertas putih, dimasukkan dalam kopiahnya atau di dalam sabuknya gitu, maka itu diambil dulu ya, kemudian dibakar supaya orang yang kita ruqyah atau yang mau diobati itu terbebas dari gangguan jin yang ada di dalamnya. Karena sebenarnya jimat-jimat itulah tempat jin itu beristirahat di sana, atau mereka tempat rumahnya, tempat tinggalnya jin itu. Yang ketiga, membersihkan tempat dari lagu-lagu dan alat musik. Ya. Jadi lagu-lagu biasanya itu senangannya jin. Ya. Maka kita asik juga kalau mendengar lagu itu karena ditemani dengan jin. Ya. Tapi kalau jin kadang-kadang jin yang tidak mengganggu. Tapi bagaimanapun juga tidak senang kita berteman dengan jin. Yang keempat, membersihkan tempat dari pelanggaran syariat seperti orang laki-laki memakai emas atau wanita yang tidak menutup aurat. Jadi kalau kita tempat ruqyah ini wanita ya kalau ada yang di situ ikut ada di dalamnya ya menutup aurat, ya tidak boleh membuka auratnya. Laki-laki tidak boleh pakai emas, ya, pakai sutra dan seterusnya. Kemudian yang keenam, menjelaskan bahwa cara pengobatan yang Anda lakukan tidak sama dengan cara yang ditempuh oleh tukang sihir dan dukun. Kemudian menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat obat penawar dan rahmat sebagaimana diberitakan oleh Allah di dalam surat Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang ketujuh, mendiagnosis keadaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penderita untuk ngecek gejalanya. Misalnya tapi ya kayak kehilangan berapa tahun arek cilik menengahnya. Ya, baik ya. Jadi saya teruskan. Apakah kamu melihat sejumlah binatang dalam mimpi? Ditanya. Karena dengan banyaknya binatang yang dilihat dalam mimpi, misalnya dalam melihat ular, melihat harimau, melihat apa saja, itu menunjukkan jin yang mengikuti itu sebanyak binatang yang di dalam mimpinya itu kelihatannya. Berapa binatang yang kamu lihat? Apakah binatang yang kamu lihat beberapa kali itu selalu binatang yang sama atau tidak sama? Ya? Apakah kamu mimpi melihat binatang yang mengejarmu misalnya? Apakah kamu mimpi seolah-olah kamu akan jatuh dari tempat yang tinggi? Kalau itu semua dijawab dengan ya, berarti ada kemungkinan
orang itu kena gangguan jin, ya. Masih ada lagi ya pertanyaan, kemudian dianjurkan supaya kita tidak gampang terganggu oleh jin, dianjurkan senantiasa berwudu atau dalam keadaan suci, ya. Kemudian juga orang yang mau diobati itu juga wudu dulu, ya. Ya, dalam keadaan suci, yang mengobati juga dalam keadaan suci. Jika penderita wanita, janganlah Anda memulai pengobatannya sehingga ia memakai pakaian agar tidak terbuka auratnya pada saat pengobatan. Jadi kalau wanita yang diobati itu dijaga, kalau nanti kumat ya jangan sampai ya terbuka auratnya, ya, supaya dijaga betul. Dan laki-laki yang mengobati itu tangannya harus dipakai sarung tangan, tidak boleh menyentuh kulit wanita, ya, karena itu dilarang di dalam agama ini. Ini yang berikutnya ini. Jangan Anda mengobati wanita kecuali disertai dengan seorang mahramnya, ya. Jadi kalau wanita yang kita sudah barangkali ingin tukang mengobati gitu, pandai meruqyah, ya, kita meruqyah. Kemudian usahakan kalau wanita yang kita ruqyah itu ditunggui suaminya, kalau dia punya suaminya, kalau enggak itu saudaranya, mahramnya, sehingga nanti tidak terjadi hal-hal fitnah yang lebih besar lagi. Jangan Anda masukkan seseorang tanpa mahramnya. Jadi wanita jangan sampai boleh masuk tanpa mahramnya, dia sendirian saja. Setan di situ akan sangat tajam sekali pengaruhnya. Nah, tahap kedua ini itu membacakan surat-surat yang seperti yang saya sebutkan dulu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa Bu dulu? Ya, ingat itu sampai 12 kalau nggak salah ya. Sampai 12 itu 11, 12 ya. Itu membacakan surat-surat sudah saya sampaikan, misalnya surat Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah ya 1 sampai 5, kemudian juga surat Al-Baqarah 164 sampai 163 sampai 100 dan 164 dan seterusnya yang dulu sudah dibacakan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan hal itu. Sekarang kita masukkan dulu fikih sunnahnya, ya, maksudnya fikih sunnah sampai halaman berapa ini Pak Tomo fikih sunnah? Sampai tabir di antara imam dan makmum. Nah ini sudah apa belum? Belum Ustadz yang ini. Mute Ustadz. Sebelumnya tempat imam atau makmum yang lebih tinggi, Ustadz. Ya, itu sudah ya Pak ya. Nah, sekarang yang ke-21 tabir di antara imam dan makmum. Iya, monggo Pak, dibaca Pak. Tabir di antara imam dan makmum. Seorang makmum sah mengikuti imam sekalipun di antara mereka berdua terdapat tabir, asal saja ia dapat mengetahui gerak-gerik imam tadi atau dapat mendengar suaranya. Bukhari menerangkan bahwa Hasan berkata, tidak jadi apa kalau kamu bersolat dan antaramu dengan imam ada sungai. Ya, jadi begini, jadi kalau kita sholat, misalnya sholat hari raya, karena banyaknya orang, ya, ada yang di masjid, ada yang di halaman, bahkan ada yang di situ barangkali ada jalan raya sebelahnya sana, kemudian baru didirikan lagi jamaah, saking banyaknya jamaah, maka itu tetap sah, tetap boleh. Yang penting mendengarkan masih suara imam, atau tahu gerak-geriknya imam, atau tahu gerakan orang yang mendengar imam, yang melihat gerakan imam. Jadi kalau melihat terus masih sambung, orang itu masih bisa. Tapi kalau sudah tertutup sama sekali dan tidak mendengar suara imam, atau mungkin hanya lewat radio saja, nah itu tidak sah ya. Kenapa? Karena tidak ngerti pada saat nanti imam sujud tilawah misalnya. Karena kita tidak melihat juga tidak ngerti kalau sujud tilawah. Sehingga pada saat kita makmumnya menjadi tidak sah. Karena imam sujud tilawah, kita rukuk misalnya ya, jadinya kan kacau ya. Jadi seperti itu.
Berkata pula Abu Miljat, semoga Pak. Berkata pula Abu Miljat, boleh bermakmum kepada imam sekalipun di antara kedua mereka terdapat suatu jalanan atau dinding, asal saja ia dapat mendengar takbiratul ihram dari imam itu. Terus Juga telah diuraikan di muka perihal sholatnya Nabi SAW dengan para sahabat sebagai makmum di belakang, sedang beliau berada di bilik rumahnya. jadi Maksudnya, tetapi ya. ulama berfatwa bahwa bermakmum di belakang radio tidak sah. Ya, gitulah Pak. Jadi karena tidak tahu gerakannya lah, para sahabat itu kan tahu. Tatkala sholat malam bersama Nabi di saat Ramadan ini ya, yang terkenal itu ya sampai 3 hari itu, Rasulullah sholatnya jauh dengan para sahabat ini. Sahabat melihat dari jauh dan mengikuti semuanya ini. Dan Nabi tidak pernah memerintahkan mengikuti, tapi mereka mengikuti dan tidak dilarang oleh Nabi. Itu berarti sesuatu yang diizinkan di dalam agama ini dan boleh dilaksanakan. Ya, seperti itu. Jadi boleh ya mengikuti imam meskipun ada hijabnya atau yang lain, asalkan mendengar suaranya atau mendengar gerakan orang yang sholat itu. Terus Pak, yang ke-22. Bermakmum kepada seseorang yang ketinggalan syarat atau rukun. Sah bermakmum kepada imam yang ketinggalan syarat atau rukun asal makmumnya memenuhinya. Atau ia sendiri tidak tahu bahwa ada syarat atau rukun yang ketinggalan oleh imam. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, mereka itu bersolat sebagai imam daripadamu. Maka, jikalau mereka benar, itu adalah untungmu dan untung mereka. Sebaliknya, jika mereka keliru, maka pahalamu tetap untukmu. Sedangkan kesalahan terpikul atas diri mereka sendiri. Ya, jadi mereka itu maksudnya para imam. Jadi kalau imamnya benar, sesuai ya, rukunnya dikerjakan secara benar, ya, syariatnya benar, syarat, rukun, wajibnya, sunnahnya benar, maka yang untung apa? Makmumnya dan imamnya dua-duanya beruntung, mendapat pahala dari Allah di sholat berjamaah itu. Tapi kalau imamnya yang salah, maka makmumnya tetap mendapat pahala, sedangkan imamnya yang rugi, mereka tidak mendapat pahala. Oleh karena itu pada suatu saat Umar bin Khattab pernah ngimami sholat subuh, dia dalam keadaan janabah. Ya, dia lupa pada saat malam hari kumpul sama suaminya, kemudian tidak mandi janabah, kemudian subuh dia langsung wudhu, kemudian ngimami. Ya, setelah selesai baru dia sadar bahwa dia tadi malam janabah. Akhirnya apa? Dia mandi dan mengulangi sholat subuh, sedangkan seluruh jamaah tidak diperintahkan mengulangi sholat subuhnya. Ini artinya bahwa kalau imam salah ditanggung sama imam sendiri, kalau benar dua-duanya dapat pahala dari jamaah tersebut. Terus Pak, dan dari Sahal katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, imam itu adalah penanggung jawab. Ya. Jika apa yang dilakukannya itu betul, maka untungnya adalah baginya dan bagi makmumnya. Tetapi kalau ia salah, maka menjadi tanggungannya sendiri. Maksudnya tidak dipikulkan atas makmumnya. Iya, itulah Allah Ta'ala adilnya itu. Karena apa? Kadang-kadang imam itu gengsi, ya sudah kadang kentut gitu misalnya ya. Tapi kalau nanti saya langsung mengundurkan diri, nanti ya ditertawakan. Dia saking gengsinya terus saja diteruskan sholat. Maka sholatnya itu jamaahnya itu sah semuanya, tapi tetap sah. Tapi si imam sendiri sholatnya tidak sah. Ya, maka si imam harus nanti mengulang sholatnya sendiri ya. Tapi sebaiknya kalau kita batal ya langsung kita tarik yang di belakang kita untuk mengganti kita menjadi imam. Nah, inilah juga rahmat dari Allah. Tatkala sholat salah ternyata tidak dipikulkan juga makmumnya, ya imam yang menanggung
sendiri ya. Juga pernah terjadi, monggo Pak. Juga pernah terjadi Umar radhiyallahu bersolat sebagai imam bagi orang banyak. Padahal ia sedang dalam keadaan junub dan lupa. Maka setelah selesai, Umar mengulanginya sholatnya sedang para makmumnya tidak. Iya, itulah. Jadi kalau ingin kita mengetahui sunnahnya, ya sunnah-sunnah dari para sahabat itu kalau mengerti ternyata seperti itu, dan tadi saya ceritakan makmumnya tidak suruh mengulang. Ini penting kita supaya bisa nanti kalau kita ditanya ya, atau kita suatu saat kejadian itu menimpa kita, maka kita tidak ragu-ragu lagi untuk menjalankan. Nanti jangan waduh merasa dosa saya ya, ini bagaimana, apa harus saya umumkan dengan pada jamaah bahwa saya tadi puasa dan seterusnya ya. Inilah yang penting supaya ngerti ya. Terus 23 monggo Pak. Menggantikan imam. Jika terjadi suatu udzur bagi imam di tengah sholat, misalnya ia baru ingat dalam keadaan berhadas atau datang hadas sementara sholat, hendaklah ia menunjuk seseorang untuk menggantikannya agar pengganti menyempurnakan sholat itu dengan para makmum. Oh, ya sebentar. Jadi kalau supaya kita sudah dapat 2 rakaat jadi imam sholat duhur misalnya atau sholat asar ya, kita kan nggak ngerti kalau makmumnya itu kita batal misalnya, atau kita lupa, waduh ini celana saya najis tadi, maka segeralah dia menarik orang yang di belakangnya itu untuk maju ke depan untuk menggantikan dia, sedangkan dia keluar ya untuk mengambil air wudhu kalau batal tersebut, kemudian sholat jadi makmum ya, seperti itu diperbolehkan. Jadi yang di belakang imam tarik ke depan. Itu sebabnya Rasulullah menganjurkan orang yang di belakang imam itu orang-orang yang mempunyai ilmu, yang berilmu, yang bisa mengganti setiap saat kalau imam batal, atau imam membaca bacaan yang dia lupa misalnya bisa memperingatkan. Jangan anak kecil atau orang yang jahil atau orang yang belum mengerti di belakang imam, agak jauh saja yang tidak mengerti itu. Terus Pak, monggo. Dari Amr bin Maimun katanya, pagi hari tertikamnya Umar, antaraku dengannya tidak ada orang lain selain Abdullah bin Abbas. Belum lama ia bertakbir, tiba-tiba saya mendengar ia berteriak sewaktu kena tikaman itu, aku dibunuh atau dimakan oleh anjing. Saya lihat Umar menarik Abdurrahman bin Auf supaya maju ke muka, maka dilanjutkannya lah sholat dengan orang banyak secara ringan. Iya, itu tak kala Umar bin Khattab itu sholat dibunuh oleh Lu'lu itu ya. Dia sudah mempersiapkan senjata yang sangat tajam di asa ini, dia sholat di belakang Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab takbir, ya beberapa saat kemudian dia mengeluarkan pisaunya, ditusuklah Umar bin Khattab dari belakang sampai ususnya terburai keluar. Langsung dia menarik ya Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan sholatnya, sedangkan sahabat-sahabat yang lain menolong. Sayyidina Umar yang tatkala tergeletak itu pada saat itu dibunuh oleh Lu'lu itu ya. Lu'lu pun ditangkap dan akhirnya dibunuh ya, kisah itu dibunuh oleh sahabat-sahabat itu. Ternyata dia jual orang-orang Majusi yang menyelinap dan saking bencinya kepada Umar, karena Umar itu kalau memerintahkan selalu dalam kondisi adil ya, dia memerintahkan ini. Oleh karena itulah menggantikan imam boleh ya, seperti itu langsung ya, digantikan secara singkat. Berkata Ahmad, monggo Pak. Itu dari Abu Rasin belum tak? Oh ya, monggo. Dari Abu Rasin juga ditidakkan. Katanya pada suatu hari Ali bersolat, tiba-tiba keluar darah dari hidungnya. Ia segera menarik tangan seorang ke depan, sedangkan ia sendiri pergi berlalu. Iya, ya. Jadi ini kan ada uzur, ya, uzur.
karena hidungnya berdarah mimisen gitu lah ya. Kalau kita katakan, maka langsung narik yang di belakangnya supaya mengganti dia, sedangkan dia keluar untuk menyelesaikan uzurnya tadi, yaitu mimisen tadi ya, supaya tidak sholat dalam keadaan mengeluarkan hidung mengeluarkan darah. Terus Pak, berkata Ahmad, jika seseorang imam menyuruh orang lain untuk menggantikannya, maka hal itu telah dicontohkan oleh Umar, juga Ali. Tetapi kalau imam itu membiarkan makmumnya bersolat sendiri-sendiri, maka ia mengambil contoh kepada Muawiyah. Sebab suatu ia ditikam orang, para makmum pun bersolat secara perorangan. Iya, ya. Jadi kalau mau digantikan imam, itu aja contohnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Kalau di dalam Muawiyah itu mati juga dalam imam itu ditikam, kemudian mereka menyelesaikan sholatnya sendiri, sedangkan Muawiyah itu ditolong oleh sahabat yang lain dan tidak menunjuk orang untuk menggantikan sholatnya. Ya mungkin saking sakitnya atau nggak sempat yang itu tidak tahu, sehingga para makmum itu sholat sendiri itu pun juga dibenarkan, artinya sholatnya sah, bukan harus mengulang sholatnya. Terus Pak, imam yang dibenci. Banyak sekali hadis yang menjelaskan larangan bagi seseorang yang tidak disukai oleh golongannya untuk menjadi imam. Maksudnya, tidak disukai itu ialah karena sebab-sebab syariah, artinya keagamaan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, sabdanya, 3 orang yang sholatnya tidak dapat naik sejengkal pun di atas kepalanya, yaitu seorang yang bertindak sebagai imam bagi suatu kaum, sedangkan mereka membencinya. Kemudian seorang perempuan yang semalam-malaman suaminya murka kepadanya. Yang terakhir, ada 2 orang bersaudara yang selalu bertengkar. Iya, jadi maksudnya mereka itu amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala tatkala mereka beramal ini. Pertama adalah seorang imam yang ngimami suatu kaum, padahal kaumnya nggak seneng uang itu sering minum-minum di angkringan sembarang kali, itu perbuatan maksiat, kok tiba-tiba maju saja jadi imam. Kita nggak senang orang ini, maka imam seperti itu imam tidak diterima sholat karena dibenci oleh makmumnya. Yang kedua tadi, seorang wanita kalau suaminya marah semalam-malam, ya maka dia itu wanita itu dilaknat oleh malaikat. Karena apa? Biasanya wanita itu diajak tidur sama suaminya tidak mau, ya, dengan alasannya sendiri, ya, alasannya yang tidak sesuai syariat agama ini. Tidak mau karena capek, ya, mengerjakan ini dan ini misalnya. Tidak boleh, ya, harus dituruti. Sehingga kalau suaminya marah semalam, mereka dikutuk oleh malaikat sampai si wanita itu minta maaf atau minta halalnya suami dari perbuatannya ini. Nah, tentunya itu ya ini untuk khusus ibu-ibu ini, ya, khusus ibu-ibu. Tapi bapak-bapak tidak ada kalau suaminya itu istrinya semalam marah misalnya ingin kumpul dengan suaminya tidak mau misalnya, itu tidak ada kok di sini. Karena barangkali kalau laki-laki tergantung, kalau nggak bisa ya nggak bisa, bagaimanapun juga dipaksa, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Kalau wanita kan tidak ada masalah, ya dia masa sudah tidak ada masalah. Maka dalam hadis ini disebutkan seorang wanita yang semalam suntuk suaminya marah, ya, dengan dirinya, dan yang terakhir orang yang selalu rasa bertengkar, gegeran terus, ya, tidak pernah akor-akor sama temannya. Terus Pak. Juga dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak diterima sholatnya, yaitu orang yang menjadi imam bagi suatu kaum sedangkan mereka membencinya, sama dengan tadi. Yang kedua, orang yang biasa bersolat sesudah habis waktunya. Yang terakhir, orang yang memperbudak hamba yang telah dimerdekakannya. Iya, ya. Jadi wis dimerdekakan. Berkata Tirmidzi, jelas bahwa seseorang yang dibenci oleh kaumnya
Gimana, Ustaz? Terus, Berkata Tirmidzi, jelas bahwa seseorang yang dibenci oleh kaumnya itu makruh menjadi imam mereka. Tetapi bila orang yang dibenci itu bukan seorang yang dolim, maka dosanya dipikul di atas pundak orang yang membencinya. iya, jadi gak kelem diimami hanya karena ini kalau imam tuh tumak ninahnya terlalu kerasa itu. Jadi misalnya nggak cepet misalnya, itu tidak boleh membenci imam yang seperti itu karena dia justru benar dalam memimpin sholat ini. Jadi sholat itu memang harus tumak ninah, rukuk tumak ninah, sujudnya juga tumak ninah dulu. Maka karena dia biasa sholat cepat, maka dia tidak senang kalau dia imami seperti ini, maka yang nggak senang itu yang menanggung dosanya. Jadi imamnya tetap sah sholatnya dan tetap diambil oleh Allah sebagai teladan yang baik, cara yang baik sholat itu. Sedangkan makmum-makmum yang seperti itu, makmum yang tidak baik. Kita teruskan, Mbak. Tempat berdiri imam dan makmum. 1. Bila makmum sendirian dan jika mereka berdua atau lebih. Bila makmum itu sendirian, disunatkan ia berdiri di sebelah kanan imam. Sedangkan kalau berdua atau lebih, disunatkan berdiri di belakangnya. Berdasarkan hadis Jabir, katanya, Rasulullah SAW berdiri untuk bersolat, maka saya pun datang lalu berdiri di sebelah kirinya. Beliau lalu menarik tanganku dan dibawanya berputar sehingga saya berada di sebelah kanannya. Kemudian datang Jabir bin Suhor dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW. Maka tangan kami pun ditarik oleh beliau hingga kami berdiri tepat di belakangnya. Iya. Jadi kalau hanya 2 orang, ya, 1 imamnya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan, jejer persis. Jadi tidak 1 di depan, 1 jejer, satu garis lurus, 1 shaf. Namun kalau nanti ada imam lagi, ada makmum lagi yang datang, apakah pada rakaat pertama atau rakaat 2, maka si makmum yang berada di sebelah kanan tadi mundur, ya, sehingga membentuk 1 shaf di belakang imam. Itu aturannya kalau 2. Kamu 3 ya sama terus tinggal nyambung saja seterusnya. Kalau kamu ada wanita juga, wanitanya di belakangnya laki-laki ya. Terus begitu Pak, masih terus. Jikalau seseorang wanita menghadiri jamaah, ia hendaklah berdiri sendirian di belakang kaum lelaki dan tidak boleh sebaris dengan mereka. Tetapi bila ini dilakukannya, maka sholatnya masih tetap sah. Demikian pendapat jumhur ulama. Diriwayatkan dari Anas, katanya, saya bersolat di rumah dengan seorang anak yatim di belakang Nabi SAW, sedangkan ibuku Ummu Sulaim di belakang kami. Dalam riwayat lain disebutkan, lalu saya dibariskan berjajar dengan anak yatim itu di belakang Nabi SAW, sedangkan ibuku di belakang kami. Jadi wanita itu teman-teman di belakang, ya. Nah, ini tentunya kalau sholatnya tidak pakai takbir, ya. Wanita yang paling bagus semakin jauh dari makmum laki-laki semakin bagus karena mungkin fitnahnya semakin sedikit. Tetapi kalau sudah ada takbirnya, ya, antara makmum laki-laki dan perempuan, ya tetap perempuan yang di depan yang paling bagus, ya, itu tempatnya. Karena nanti kalau belakang dulu harus diisi dulu karena yang paling bagus datang awal. Nanti yang belakang-belakangnya ngelangkai itu menjadi ya tidak bagus. Tetap di depan kalau sudah ada takbirnya. Takbirnya seperti kalau di Madinah itu kan sudah ada takbirnya, ya, yang takbirnya justru ketat itu, ya. Artinya memindahkan saja susah. Yaitu tempat shopnya tetap di depan untuk perempuan, ya, yang datang duluan. Jadi jangan datang duluan, tidak berada di belakang. Ya, terus Pak, imam hendaklah Di tengah shop dan di sampingnya golongan yang cerdik dan pandai. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW
bersabda, tempatkanlah imam itu di tengah dan penuhilah sela-sela shaf. Ya, ini yang menunjukkan bahwa kalau kita makmum bersama imam, jadi sholat bersama itu shafnya kiri dan kanan itu imbang, ya, tidak boleh kemudian shaf kirinya itu panjang, shaf kanannya tidak ada seperti sayap yang itu. Jadi kiri kanannya harus sama, ini tempatkan karena imam di tengah-tengah. Sehingga orang yang terlambat itu mengikuti lagi juga bentuk shaf yang di tengah-tengah, kiri kanan juga sama. Jadi imam sebagai pusatnya untuk menentukan kiri dan kanannya jumlah jamaah itu penting sekali, karena kadang-kadang ada yang memulai datang tuh mulai dari sebelah kanan sana 2 orang, ya, kemudian sebelah kiri jauh sana 2 orang, tengahnya kosong, ya tidak diperbolehkan itu seperti itu. Ya. Terus monggo Pak, masih Juga dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, hendaklah yang berdiri di dekatku orang-orang yang cerdik pandai, menyusul orang-orang yang hampir bersamaan dengan mereka, kemudian orang-orang yang hampir menyamai mereka pula, dan jauhilah olehmu suara ribut seperti di tengah-tengah pasar. Iya. Ya, terus Pak, sedikit lagi. Dari Anas katanya, Rasulullah SAW itu senang kalau didampingi oleh kaum muhajirin dan ansor, supaya mereka dapat mengambil pelajaran daripadanya. Adapun kepentingannya mendahulukan mereka ialah agar mereka dapat mengingatkan imam di waktu ada kekeliruan atau menggantikan di mana perlu. Ya, itulah rambu-rambunya kalau kita jadi imam. Kalau kita mungkin nanti jadi takmir masjid atau di sana dimintai kita petunjuk, fatwa, kita tidak ngarang sendiri, kita sudah tahu rambu-rambunya ada dasar-dasarnya. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita buka sesi berikutnya. Monggo Pak Alwi.